Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Jadi selain kalian mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti modul ajar, e-book, rekaman Zoom, tryout, kuis, konsultasi Zoom. Nah, kalian di sini juga mendapatkan ekstra bonus berupa file kumpulan soal-soal asli UMPTKN tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam file soal-soal UMPTKN asli dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 juga ada. Jadi, jangan ragu lagi buat daftar di bimbel kita karena pasti kami bimbing lolos UMPTKN 2025 dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan juga banyak bonusnya. Oke? Ada yang mau baca nggak? Mungkin dari teman-teman ada yang pengen membaca soalnya. Kalau nggak ada, saya pengen tunjuk nih. Siapa ya? Triani boleh? Mau baca? Triani? Apa suara saya terdengar? Oke. Jadi kita bahas bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk soal yang nomor 20. Ma huwa al-ma'na min kalimah hada Ahmad, hada Ahmadun, wa talibun nasyitun. Jawabannya yang mana kira-kira? Halo? Halo, Suara saya terdengar? Suara saya terdengar nggak? dengar Kak? Oh iya, Dengar Kak, maaf ya soalnya ini nggak ada yang respon, jadi saya bingung takutnya nggak terdengar. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Nomor 20. B. Jadi ma itu artinya apa? Gua itu ya adalah gitu, kayak sebagai bentuk kayak pengertian istilah gitu. Al makna ya arti, min dari kalimat hada Ahmadun wa talibun nasyitun. Kira-kira yang mana jawabannya? yang D Kak, Yang mana? Kalau menurut aku B, Kak. B. B. Menurut aku B. B. Ada jawaban lain? Atau setuju B semua? B. Oke. Ya, jadi jawabannya yang B. Hada ini Ahmadun Ahmad. Huwa dia. Talibun murid. Nasyitun yang rajin.
Okay, next. Udah pada paham kan ya yang tadi? Udah, Kak. Kita masuk ke soal ke cerita. Terlihat itunya, teksnya. Lihat, Kak. Ada yang mau nyoba baca nggak? Oke, ada yang mau nyoba baca? Dari teman-teman yang pesantren dulu ya, atau yang anak MA. Nggak ada yang mau nyoba nih. Atau kita baca bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq. Aslama ala yadihi kathir min as-sahabati wal akhirin farasuli alaihi salam rafiqahu fil hijrati min Makkah ila Madinah. Wa imam al-musallin fi maridihi alladhi tuwfiya fihi. As-siddiqi awwalil khulafa ar-rasyidin. Wa fi zamanihi imtina' wal murtaduna andafa az-zakat wa harakum wa intasara alaihim wa a'ada ila mujtama'il islam wa khadatuhu wa quwwatuhu liyantiqa muslimina ba'da dhalika yanshuruna al-islam fi anha'il ard. Wa fi khulafa Abu Bakrin bada'a jam'ul Qur'an al-Karim haitsu asyara alaihi bidzalika Umar bin Khattab عندما رأى عددا من حافظي القرآن قد استشهدوا عن حرب المرتدين وقد توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حكم المسلمين مدة عام و30 أشهر. Oh iya, ya enggak apa-apa Triani. Oke, kita terjemah bareng-bareng. Ini enggak ada yang mau nyoba sama sekali nih, teman-teman nih. Barangkali ada yang pengen nyoba, biar nanti sama-sama bisa. Mungkin ada yang mau coba nerjemahin?
Oke, kita terjemah bareng-bareng aja ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq ini? Sahabat Nabi, Khalifah, Kak. Khalifah ke? Khalifah yang ke? Pertama. Khalifah yang pertama. Jadi Abu Bakar ini merupakan sahabat Rasulullah, sahabat pertama Rasulullah yang mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Ada yang tahu? karena membenarkan perkataan Rasul, Kak, Tentang tentang Isra Mi'raj. tuh. Aslama ala yadihi kathirin minas sahabati wa akhi. Jadi banyak para sahabat, banyak banyak yang masuk Islam melalui perantara Sayyidina Abu Bakar ataupun Kanjeng Nabi ataupun akhihi Rasulullah di sini alaihi salatu wassalam. Rafiqahu Rafiqahu Sayyidina Abu Bakar ini menemani ke Rasulullah, menemani Rasulullah bila hijrati min Makkah ilal Madinah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini menemani hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Wa imaman musallina fi maridi alladhi tuwfiya fihi. Dan Sayyidina Abu Bakar ini juga menjadi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Jadi yang menggantikan Rasulullah menjadi imam selama Rasulullah sakit itu Sayyidina Abu Bakar alladhi tuwfiya fihi, dan saat Rasulullah wafat. Wasiddiqil awwalil khulafa'ir rasyidin. Dan Sayyidina Abu Bakar ini adalah khalifah pertama yang khalifah dari golongan yang khulafa rasyidin itu, yang dari 4 khalifah itu beliau yang pertama. Wa fi zamanin imtina al-murtaduna an dafa'iz zakat. An dafa'iz zakat. Tak. Dan pada masanya Sayyidina Abu Bakar ini, beliau itu memerangi orang-orang yang murtad dan yang menolak untuk menunaikan zakat atau membayar zakat. Waharakum wantasura alaihi. Fa'ada ilal muslimin Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini mengalahkan mereka, mengalahkan orang-orang murtad sama memulihkan persatuan umat Islam, persatuan dan kesatuan umat Islam. Wahadatu wa quwwatuhu itu wahadatuhu itu persatuan, wa quwwatuhu dan kekuatan, yang tikal muslimun ba'da dalik, menyatukan persatuan dan kekuatan orang Islam setelah peristiwa perang itu tadi, perang melawan orang-orang murtad. Wa yanshurun al-Islam fi anha'il ard. Kemudian menyebarkan Islam ke penjuru dunia, ke penjuru alam. Wa fi khalifat Abu Bakar bada'a jam'ul Qur'an Karim haitu asyara alaihi bidzalika Umar bin Khattab. Jadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu dimulai
pengumpulan mushaf Al-Quran yang disarankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wendama ro'a adadan min hafidil Quran istashhadu fi harbin murtadin. Jadi Sayyidina Umar ini menyarankan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk segera membukukan atau mengumpulkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan Sayyidina Umar itu melihat jumlah dari penghafal Quran yang gugur, yang syahid pada perang yang melawan orang-orang murtad itu. Harbi murtadin, dalam perang melawan orang murtad. Waktu itu via Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ba'daan hakaman muslimina maddatan amina wa talatina ashhur. Dan Sayyidina Abu Bakar wafat setelah memerintahkan atau memimpin umat Islam selama Aminah 2 tahun wa talatina ashhur 3 bulan. Bisa difahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke ya. Ini, ada mau baca? Baca dulu aja. Sarah Aulia, barangkali mau baca? Sarah Aulia ada. Ya sudah, kita bahas bareng-bareng aja. Man awalu khalifah Rasyidin. Siapa khalifah pertama khalifah Rasyidin? Kira-kira jawabannya yang mana? Kak, maaf, itu saya masih di cerita, Oh, screen-nya nggak berubah. belum. Bentar ya. Terlihat, udah berubah. Udah, Kak. Jadi jawabannya yang mana? Oke, oke. Ya, jadi jawabannya yang D. Khalifah pertama
dari Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar. Next soal berikutnya ya. Apa share screen-nya berubah? Belum, Kak. Sudah? Sudah terlihat? Terlihat. Terlihat, Kak. Ada yang mau nyoba baca? Fitri Anissa mau nyoba? Enggak. Gak apa-apa loh. Triana? Jawab. Ada ini Triana? Tinaku Abu Bakar. Apa? Murtaduna. Jawabannya Jawabannya. Baca dulu aja nggak apa-apa soalnya. Imtina'u Abu Bakar. Ya. Murtaduna. Andafa'u zakah. Kira-kira artinya apa? Ya. Jadi imtina itu artinya menolak ya. Menolak. Enggan, iya enggan. Menolak apa? Jadi Abu Bakar ini memerangi atau menolak orang murtad yang tidak membayar zakat, yang menolak untuk membayar zakat. Jadi dafa zakat. Coba usah. Tuh. Kalau misalnya yang B itu apa? Kahruba. Jawabannya memang yang A, zakat. Yang B, kalau yang B dafaat kahruba. Ada yang tahu artinya kahruba? Tidak tahu, Kak. Nggak tahu. Membayar listrik.
Oke, oke. Jadi kahraba itu artinya listrik. Kalau al-ma'u, Air. iya. Kalau ad-duyun, kalau ad-duyun itu Utang. hutang. Kalau to'am, Makan. Makanan. iya. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKN Info. Nah, dari bisa sendiri para peserta UM PTKN yang telah berjuang buat menghadapi UM PTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UM PTKN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, pengenalan matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penalaran kuantitatif hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa nonton berbagai macam rekaman kelas, live kelas melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTKN dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Sunan Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin, ada yang dari Universitas Airlangga, dari UINHAS Jember, dan salah satu dari kampus UIN top yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga UIN Has Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mau mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTK 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025. Bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali, puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN, dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada WA yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, segera hubungi WA kami di 0898 0784 433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan 1. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan adik-adik pejuang UMPTKIN persiapkan belajar kalian dari sekarang karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 0898078443. Oke, ditunggu. Boleh. Ganti soal ya. Terlihat sudah ganti slide-nya. Sudah, Kak. Ada yang nyoba?
itu berapa? Itu berapa? Muhammadatu allati Siapa itu tadi? hukmu Kayak suara cowok itu. Ini Enggak yang kalau 10.000 bungkus. Oh, 10.000 bungkus. Oh, sama. Bungkus nggak bungkus sama aja. Ada pajaknya tuh. ma Itu berapa? allati hukmu fiha Tapi bayar paket dari hari besok. Besok ngajar pagi. Iya kan dari jam 6 kan berangkat. Bentar. Iya. Hari di mana? jadi yang mana nih? Apa? Ayo kita bahas satu-satu ya. Mal maddata allati hakama fiha Abu Bakar al-Muslimin. Ma al-madda itu al-madda itu kan periode ya. Kalau misalnya kayak di semesteran itu biasanya kayak ya jangka waktu itu. Jadi ma di situ jadi berapa berapa lama. Sayyidina Abu Bakar memerintah atau memimpin orang Islam yang itu Wadatan Aminah wa talatina ashur. Aminah 2 tahun. Wa talatina ashur 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Yang B. Aminah wa arba'ina berapa? Amin 4 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 5 bulan. Yang C. Wadatan Aminah wa khumsina ayyam. 2 tahun 5 hari. 2 tahun 5 hari. Yang D. Wadatan Aminah wa sab'ina ashur. 2 tahun 6 bulan. Ba'atun itu berapa? 7. 7. 2 tahun 7 7 bulan. Yang E. Wadatan Aminah wa talatina ayyam. 2 tahun 3 hari. Hari. Maaf, Jadi yang mana? itu maaf Kak, itu Ana atau Amaini ya Kak? Apa? Itu kan Amina atau Amaini Kak? Latinya Aminah. gimana maksudnya? Kurang jelas tadi saya dengarnya, maaf ya. Ya Allah. Alati itu dah. Kenapa pakai alati gitu dah? Nggak pakai alati. Karena al-madahnya itu juga muannas. Jadi mengikuti. Ada tak marbitonya kan di al-madah. Jadi pakai alati bukan alati. Jadi jawabannya yang mana? Kak. Ya, yang A. 2 tahun 3 bulan. Sudah ganti slide-nya. Sudah Kak. Kita lanjut soal nomor 1. Mata baca aja Al-Quran. Ada yang mau
Jawab. Fil khalifatil Umar. Mata itu kapan? Kapan? Kapan pengumpulan Al-Quran? Kapan dimulai pengumpulan Al-Quran? Pada masa kekhalifahannya siapa? Gagal fokus nih, gagal fokus. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang Utsman bin Affan. Utsman. Ya. Jadi gini ya, pada masa pemerintahannya Khalifah Abu Bakar, tadi kan di bacaan ada, itu dimulainya pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran itu pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas saran dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu Sayyidina Umar belum jadi khalifah. Sarannya itu ya menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan banyak penghafal Quran yang wafat syahid saat perang melawan orang murtad itu tadi. Kan pada masa setelah Rasulullah wafat, itu kan banyak dari orang-orang Islam yang murtad. Akhirnya diperangilah sama Abu Bakar. Jadi sebetulnya Kemudian dikarenakan takut kira bahwa Al-Quran ini nanti siapa yang jaga karena memang banyak penghafal Quran yang gugur, akhirnya dibuatlah itu pengumpulan Al-Quran. Nah, sedangkan pada masa Khalifah Utsman ini bukan dibilang sebagai pengumpulan Al-Quran ya, lebih ke modifikasi atau maksudnya itu kayak penyempurnaan gitu. Penyempurnaan kan ada Mushaf Usmani itu kan. Jadi itu namanya penyempurnaan, bukan pengumpulan Al-Quran. Jadi jawabannya yang C, V, Khalifah Abu Bakar. Di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bisa dipahami teman-teman? Iya. apa Kak? Oke, kita lanjut ya. Sudah ganti slide-nya. Nah, 51. Apa tuh? Udah Kak. Jadi, Ada yang mau nyoba baca? Jarwa Majur, Kak. Apa? Jarwa Majur, Pi. Jerman. Gak mau baca dulu nih. Baca dulu soalnya nggak apa. Iya, jawabannya deh. Terkibu tifil. Mel terkib min jumlah di anha. Apa susunan dari kalimat di anha. Kok bisa B, Jarwa Majur. alasannya? Pi harus ujar.
Ba'dahu majrur. Ada salah satu dari huruf jar. Hadaf. Nah, untuk teman-teman yang lain, jadi huruf V ini itu salah satu dari huruf hadaf atau huruf jar, biasanya kita nyebutnya huruf jar, di mana kalimat atau kata yang jatuh setelahnya itu dibaca kasrah. Dan itu tarkibnya namanya jar majrur. Insya Allah di sini saya bahas satu-satu kok. Kita lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Kalau Zoom bisa dua sekaligus. Bisa double device. Bisa nggak? HP sama laptop. Bisa. Oh, Gue sering double meeting. Sudah ganti slide-nya? kalau satu HP ini ya. Udah, Kak. Sekali berdua. Gak bisa lah. Dipakai nggak tuh? Dipakai, aku mau belajar. Ada yang mau jawab? Bisa nyanyi sih. Nggak bisa ya ini Mas, Zoomnya lama. Final kalimat asyiddi. Iya, Jujur. jujur ya. Oke. Jadi artinya kalimat asyidik itu jujur ya. Oke. Mungkin buat teman-teman ada yang masih bingung tadi perkara tarkib ya. Saya jelasin bisa Ada, Pak. Itu mana? Nongkrong, Nongkrong. nongki, Nongkrong ya? nongki, Hah? nongki. Nongki. Nah, itu dulu. Mana coba? yang pertama ada mubtada khobar. Ada dia jar majrur ya. Tiga ada idofah. Nah, sama ada. Jadi ada mubtada khobar. Susunan mubtada khobar ini umumnya itu terdiri dari isim atau kata benda. Contohnya seperti
Di contoh pertama ada, terlihat nggak layarnya? Belum, Kak. Bentar ya. Bentar ya. Terlihat? Belum, Kak. Udah Udah. kelihatan. Tadi kan di soal target, soal susunan itu kan ada VNHI. Itu merupakan salah satu susunan jar majrur. Nah, yang pertama ada pilihannya tadi kan mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu sebagian besar atau umumnya kalau kita belajar bahasa Arab itu terdiri dari kata benda atau isim. Contohnya ini asuratu jamilatun. Gambar itu apa? Jamilatun. Cantik. Cantik ya, bagus gitu. Terus kalau al-kitaru syari'un apa? Kitor artinya Kereta api syari'un cepat. cepat. Ya. Betul. Jadi itu kan sama-sama kata benda. Kemudian kalau jar majrur itu ada yaitu tadi ya in HI. Nah, itu kalau huruf jarnya itu yang terkenal ada 9. Ada min, kemudian ada ilah, ada an, kemudian ada ala, fi, ba, ba, kaf, lam, sama huruf kosam. Jadi huruf kosam ini ada 3 ya. Huruf sumpah itu kayak billahi, bila itu ada ba berarti. Kemudian wallahi sama tallahi. Gitu. Jadi setiap kata yang kemasukan dari salah satu dari 9 huruf jar ini, maka akhirannya dibaca kasroh. Seperti kata fil baiti misalnya, atau fil fasli, atau alal maktabi. Gitu. Ya. Kemudian kalau idhofa ini 2 kata, tapi satu maksud, satu arti gitu. Contohnya kitabi gitu ya. Kitabi ini bisa kepemilikan, bisa ke punyaan ya, sama aja kepemilikan sama punyaan gitu. Jadi kitabi ini sebenarnya 2 kata. Kalau kita bisa ada kitabun sama ya berhubung mana ya? Berhubung ini tuh ada 2 kata, kita bisa maya. Artinya kalau kita bun aja kan buku,
Kalau ya berdiri sendiri ya nggak ada maksudnya. Sedangkan kalau jadi satu, yaitu mengandung domir ana. Kalau kitabi berarti kitab saya. Kemudian ada Ghulam Zaidin. Iya, perlu diingat bahasanya kalau yang jadi mudhof ilaih, nah idhofah ini ada nama lainnya tuh mudhof ilaih. Jadi kalau yang jadi mudhof ilaih itu dibaca kasroh. Nah, jadi misalnya gulam itu muda ya, tapi kalau gulam Zaidin di sini tuh artinya pembantu Zaid. Pembantunya Zaid gitu. Gulamu itu dibaca rofa atau dibaca duma. Nah, Zaidinnya itu dibaca kasroh. Jadi setiap mudhof ilaih itu dibaca kasroh. Tapi kalau mudhof itu tergantung dari kalimat sebelumnya. Berhubung di sini ghulam Zaidin ini tidak ada kalimat sebelumnya, jadi ghulam itu dibaca duma. Nah, kalau naat manqut ini kata sifat ya kalau dalam bahasa Arab. Atau yang mensifati gitu. Atau yang mensifati contohnya ada baitun kabir. Baitun kabirun. Nah, apa bedanya naat manqut sama mudhof sama mubtada khobar misalnya? Kan tadi juga ada kitor syari'un gitu. Kitor syari'un. Nah, kalau misalnya naat manqut ini jadi harus sama antara kata sifat sama yang disifati. Jadi baitun ini jadi naat. Jadi yang disifati. Nah, bait itu rumahnya yang disifati. Kabirun itu yang mensifati kabir besar. Jadi rumah itu besar. Nah, harokatnya harus sama. Misalnya baitun dibaca dumaten, kabirun dibaca dumaten juga. Jadi tidak boleh berbeda. Kemudian badal. Kalau badal ini pengganti. Ini kita kenal pengganti. Contohnya ja'a Ja'a telah datang. Muhammad saudaramu. Jadi yang jadi badal di situ adalah rahuka. Karena rahuka ini kafnya ini. Kafnya ini tuh jadi balik ke Muhammad. Siapa Muhammad ini? Muhammad itu ya saudaramu gitu. Nah, ada lagi al-mawza misfahul. Akal tuh telah makan. Saya telah makan al-mawza pisang miswahu
pun setengahnya. Jadi saya telah makan pisang keseluruhan itu. Bulunya ini jadi bedal. Dari sini ada yang kurang jelas, teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas bisa PC saya boleh. Atau mungkin mau ditanyakan di sini juga nggak apa-apa. Gimana? Cukup? Cukup Kak, nanti coba kita pahami aja lagi. Gimana? Udah cukup, nanti kita coba pahami lagi aja sendiri. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.